Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Badiah dari Madrasah Sanawiyah Rodatul Ulum Putri Ganjaran Gondang Legi Malang. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 bidang studi fikih dengan nomor induk mahasiswa 24601010643 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangka. Di sini saya akan melaksanakan tugas uji kinerja, yaitu membuat video praktik pembelajaran di kelas 7, tema Sholat Fardu Jamak Qashar, dengan menggunakan model pembelajaran TIPEK. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat mudah. Silakan berdoa dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Gimana kabarnya? Kesalahan. Berapa bakso mangkoknya? 5. 10. Bu, absen dulu. Ya, Bu. Sakina, Biro. Alfi Balina, Amanda Maisaro, Nikmatus Soburo, sakit. Nikma Indana Zulfa. kita mulai. Marilah kita sebaiknya sebagai bukti ya cinta pada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Dipandu oleh Marsa. Marsa. Dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan betul 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pelajaran adalah mereview pelajaran sebelumnya ya. Anak-anak masih ingat kemarin pelajaran sebelumnya apa? Apa? Coba Nailul. Sholat Jumat. Sekarang sebelah sana pojok. Sholat Jumat pengertiannya apa? Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan setiap hari, baik secara berjamaah didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat itu sholatnya hanya di hari ada nggak sholat Jumat sholat Kamis gitu? Nggak ada. Kemudian untuk siapa diwajibkan sholat Jumat itu? Laki-laki. Yang diwajibkan hanya laki-laki. Juga perempuan. Ya. Kemudian ada syarat-syaratnya masih ingat apa saja nak? Coba sebutkan. Muslim. Apa ya? Karena ini adalah materi yang harus dihafal karena apa dipakai ibadah yang selalu dilakukan. Kemudian Ibu akan melanjutkan materi berikutnya, namun sebelumnya mau kemarin liburan. Kemarin ada libur panjang, agak panjang ya Ramadan kemarin ya. Sempat kemana? Mainnya main kemana? Di rumah ya, perjalanannya jauh. Atau pulau itu yang Madura ya, pulau dari pondok ke rumahnya kan jauh, menempuh berapa kilometer? Lebih dari 80 ya. Nah, kira-kira tuh sholatnya bagaimana? Dikerjakan ya enggak, karena sholat itu harus dikerjakan dalam keadaan apapun. Nah, kemudian kemarin siapa namanya? Dewi juga pulang kemana? Madura. Sholat nggak di perjalanan kemarin? Sholat ya, jangan sampai meninggalkan. Ini nanti berhubungan dengan apa materi yang Ibu terangkan. Materi yaitu sholat jamak dan perjalanan jauh atau darurat. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa. Saya dilihat yaitu satu menjelaskan pengertian syarat dan tata cara sholat jamak dan darurat. Jadi kalian nanti bisa mengerti pengertiannya apa, tata caranya bagaimana, syarat-syaratnya sahnya bagaimana. Ya. Kemudian membuktikan dasar hukum sholat jamak dan qashar. Tidak hanya mengerjakan, harus tahu dalilnya dari Al-Quran, apa dalilnya tahu. Kemudian dari hadis juga tahu. Jadi hujahnya tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi tahu dalil-dalilnya. Ya. Biasanya kita sholatnya di 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini bisa digabung-gabung. Jadi hanya 3 waktu yang sholatnya. Enak diringkas-ringkas, dapat diskon. Ya,
Kemudian menerapkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari saat bepergian. Misalkan ke ziarah wali, tidak harus capek sholat terus turun terus dari bis, nanti lama-lama nggak nyampe-nyampe. Duhur turun, asar turun lagi, jadi nggak seperti itu. Jadi sama Allah, alhamdulillah sayang sekali, bukti sayangnya Allah pada hambanya diringkas atau dikasih rukhsah, dikasih bonus, ya. Tapi harus tetap sholat. Kemudian diskusikan dengan temannya. Nomor 5. Silakan diskusikan dengan temannya materi atau tema yang ada sudah ditentukan di situ. Berapa? 3. Kepalangan kebolehkan jamak dan akal dan tidak pidana perjalanan yang membolehkan jamak dan kasar adalah perjalanan jauh atau musafir dengan jarak tertentu dan tujuan baik contohnya adalah perjalanan dari berobat, kabur, jalan dan tujuan wisata ekonomi atau kunjungan kerja. Sementara perjalanan yang tidak memperbolehkan jamak dan kasar adalah perjalanan dengan tujuan maksiat atau perjalanan yang jaraknya tidak memenuhi syarat sebagai perjalanan jauh. Ini lebih spesifik tadi ya. Tadi kan syarat-syaratnya, kalau sekarang lebih diringkas, lebih dikhususkan perjalanannya hanya boleh bagi yang mubah atau sunnah, yang masa tidak boleh dijamak. Ya. Kemudian jaraknya ya lagi ya. Jaraknya harus berapa? 80 km. Ya. Kalau di sini kan ganjar, pergi ke rumahnya Imen, rumahnya berapa? Di mana? Rumah berapa kilo? 30-an ya palingnya. Boleh dijamak? Kurang dari masafatul qasri atau jarak jamaknya masih kurang. Ya. Terima kasih ya. Nah, kegiatan yaitu praktik simulasi niatnya. Nah, niatnya tadi sudah tahu syaratnya, pengertiannya apa. Nah, sekarang niatnya, niatnya coba baca bersama-sama. Ya, salat dari takbir, kalau subuh dan asar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli wa atubu ila ini majmu'an bil hasri ini basran ada mahmu'an lillahi ta'ala. Usalli wa atubu ini majmu'an bilan buhri dan dini wasran ada mahmu'an lillahi ta'ala. Tinggal mengubah waktu sholatnya, kemudian takdimin apa takdirin saja. Saya miswa anggap mau jamak kosor menggabungkan maghrib dan isya, sholatnya di isya. Berarti jam apa? Jam akhir. Coba lihatnya gimana? Nah, bagus sudah. Ya, kalau sana jadi imam gimana? Jadi makmum? Sendirian? Ini bagiannya kira sudah kalian baca yang hafal ya. Gampang tinggal ubah saja. Refleksi. Bertanya, bagaimana kalian untuk selalu menjaga sholatnya meskipun dalam keadaan pergian sampai mabuk misalkan, dengan apa? Kemudian bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah dalam perjalanan itu? Dengan cara apa?
selalu menjaga sholatnya. Sudah dikasih keringanan itu. Jadi dari atas, dari Allah sudah dikasih keringanan, kita yang di bawah dikasih keringanan harus menambah ketakwaan kepada Allah. Nah, jika suatu saat kamu bepergian jauh, apakah kamu akan menerapkan sholat jamaah kosong? Ya. Dan kenapa? Karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau mau nggak sholat, apa mau disolati? Ya tinggal milih, nggak mau sholat apa? Mau disolati. Ya. Nah, dah sekarang kuis. Lihatnya kuis ya. Kuisnya siapkan karena ini kita menggunakan media teknologi yang ada. Sudah alhamdulillah di sini sekolahnya punya laptop ya, jadi gunakan media teknologinya. Siapkan Google-nya, dibuka. Sudah Ibu. Sudah ya. Sudah. Nah, di sini aturan kuisnya itu per bangku ya. Ini per bangku ya. Jadi namanya, sebutkan namanya, tulis namanya. Nah, silakan Joy. Joy my quiz. Joy my quiz.com. Kodenya 20477. Ini guys. Nah, sekarang silakan siapa ya? Dimulai siap-siap.
Pembelajaran yang